كتاب أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Nyambung supaya pemahamannya nanti gak putus ya. Ayat 86 dilihat sebentar, itu pelajaran dasar ya, tapi itu sebenarnya pembentukan karakter ya. Jadi wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi prinsip kita sebagai seorang muslim itu memang betul-betul diajarkan untuk mendahului berbuat baik. Kalau enggak, ya kita memberi yang lebih baik. Jadi istilahnya mendahului mengucapkan salam itu kan perintah. Tapi nek kadung disampaikan salam kepada kita terus ya apa? Itu kita kan mendoakan assalamualaikum kan gitu ya. Kalau kita diberi assalam, salam kan kesejahteraan. Kita jawabnya lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cinta no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru aurudduha. Nek kayak iso lebih baik itu minimal kita lekno. Nah ini sebenarnya prinsip betul bahwa
nek bahasanya Rasulullah itu jangan jadi kawan itu beban. Jangan sampai keberadaan kita, kehidupan kita itu menjadi beban orang lain. Bahasanya begitu. Kalau kita nggak bisa mendahului memberi kebaikan, maka jangan terus malah membawa ketidakbaikan. Tapi kalau bisa malah, kalau kita sudah dikasih kebaikan, balas yang lebih baik. Itu begitu. Walaupun ini pemahaman seperti ini dalam praktek jawab salam, saya sama Bapak agak berbeda ya. Jadi kalau misalnya sudah kita ada dikasih salam tiga-tiganya diucapkan, itu kita jawabnya malah cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngajarinya malah waalaikumsalam gitu. Bahasanya Bapak wis kontekno ya, wis ya. Nah, bagi saya pemahamannya balik no itu ya tetap kita didoakan 3 hal. Salam, rahmat, berkah, ya kita balik no salam, rahmat, berkah gitu. Kalau kita dikasih salam kok, kita kasih salam dan rahmat. Kalau kita dikasih salam dan rahmat, kita balas salam, rahmat, berkah. Kalau semuanya sudah diberikan kepada kita, auruddu, dibalik gitu ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, Allah itu bahasanya maha hitung-hitungan dalam tanda kutip ya. Karena memang dalam prakteknya ya kita ini memang disuruh untuk memperbanyak berbuat baik. Karena Allah akan menghitung kebaikan itu dari perbuatan itu. Jadi bahasanya begitu. Nah, kok Allah hitung-hitungan? Nah, kalau soal rahmatnya Allah nggak hitung-hitungan. Tapi soal siapa nanti yang diberikan kebaikan oleh Allah, terutama ketika di hadapannya, kalau di dunia ini kan masih Rahman. Kalau sudah di akhirat itu Rahim. Nah, Rahim ini hitungannya adalah sesuai amal ibadah kita. Ini kan bahasanya kan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kita yang lebih bagus amal perbuatannya? Makanya perintahnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Mestinya begitu. Dalam satu kesempatan kemarin saya sampaikan di pertemuan salah satu anak perusahaannya Metro, kalau seandainya dalam sebuah manajemen apapun sebenarnya, mau perusahaan, mau sosial, mau apapun, kalau orang berpikir bagaimana memberi, bukan bagaimana menerima, maka di situ sebenarnya Islam. Gitu. Arti Islam sendiri sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah itu adalah orang yang ya betul-betul memang memberi kemanfaatan kebaikan kepada orang lain, bukan orang yang merugikan. Makanya konsepnya Rasulullah, orang yang baik itu orang yang paling bermanfaat. Di situ tidak disinggung orang yang baik itu orang yang paling khusyuk sholatnya, nggak disinggung, karena itu soal personal banget. Tapi kebaikan kita sebagai seorang muslim itu harus dirasakan oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau kita cuman baru bisa baik untuk diri sendiri, itu belum baik. Gitu. Makanya dalam kayak misalnya pertemuan-pertemuan acara-acara halal bihalal begini nih, saya selalu nyampaikan begini, mengukur keimanan seseorang dari apa? Oh, iman itu nggak kelihatan kan? Apakah kita ngaji ini sudah pertanda kita beriman? Kalau bahasanya Rasulullah, ya ini sebenarnya kebutuhan kita pribadi. Tapi ternyata Rasulullah mengukur keimanan seseorang itu malah wahsin ila jarik takun mukminan. Kalau kamu sudah bisa memperlakukan tetangga kamu dengan baik, itu kamu disebut orang yang beriman. Malah mengukurnya dari perlakuan kita untuk orang lain. Mbak tonggo, mbak dulur, mbak konco, itu. Wahib bani nasi ma tuhibbul nafsik takun musliman. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, kamu jadi orang muslim. Menariknya begitu. Nah, kesan sekarang ini orang Islam itu cenderung agak sedikit dipandang eksklusif ya, terus merono identik dengan hanya ketaatan beribadah tok. Makanya kadang-kadang beberapa kalangan itu sampai batuke sampai ngecap ini ya. Misalnya seperti itu. Tidak begitu. Kadang-kadang nakal saya tanya begini, ayo coba takono nang di sini kita ada tamu ya. Daikmo, Nabi Muhammad sama Mas Rizal. Tanya, baduke Rasulullah ya. Tahu diceritani baduke Rasulullah itu ngecap ireng apa kincol. Baduknya para sahabat itu ya apa? Enggak pernah ada riwayat yang mengatakan walaupun mereka itu adalah orang yang paling bagus ibadahnya.
paling lama sujudnya. Tapi nggak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa batuknya Rasulullah itu ucap ireng. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Athar sujud, bekas sujud itu bukan di sini. Bekas sujud itu di perbuatan, di perkataan dan sikap. Betul. Makanya ketika kita jadi seorang mukmin, ngukurnya malah tonggo. Jadi muslim ngukurnya malah orang-orang yang di sekeliling kita. Ya saya kali lihat aja ini para santri. Misal ya, para santri level ndek-ndekan ya. Untuk pondok itu kira-kira jadi beban atau memberi manfaat. Ini gampang gitu aja. Nek pondok ketok resik, ketok rapi, itu sampean sebenarnya itu untuk diri sampean sendiri, tapi sampean sudah memberi manfaat. Itu minimal. Contoh misalnya nyuwun sewu moro-moro ya, aja sampai ya. Santri Darussalam moro-moro di komplain nang aku misalnya niku Ustaz are-are apa kenal potek brong. Simpel-simpel aja ya. Iya, Ini harus ganggu ya. Ya, membuat berisik, membuat orang nggak nyaman itu sudah ukuran keislaman malah disiksa. Gitu. Itu urusan. Asli kan misalnya ada sing kenapa teh brok belum dioperasi polisi tak operasi dewe. Langsung terus saya dulu saya tohir baca ekor lantai gantiin. Ini perlu didendo. Misal ya moro-moro mungkin pas sampean beraktivitas apapun misalnya, apapun walaupun itu diskusi atau ngaji kok ganggu lingkungan karena suara berisik dan sebagainya, itu cukup kita sudah terkoreksi keislaman kita, keimanan kita, sampai seperti itu. Ya. Jadi beberapa pertanyaan ketika kejadian Rasulullah melihat seorang sahabat habis sholat, Rasulullah disuruh ngulang sholatnya. Selesai sholat masih disuruh ngulang lagi. Itu Rasulullah ngajari bahwa sholat itu bukan hanya terlaksana tapi harus terimplementasi, dipraktek. Mari salam itu berarti awak dhewe mari sholat. Tapi saat setelah salam itulah kita mengamalkan sholat kita. Makanya bahasanya Rasulullah, kalau sholat seseorang tidak membuat dia terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, tidak membuat dirinya lebih dekat kepada Allah, tapi sebaliknya malah lebih jauh dari Allah. Nah, padahal sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang paling pokok untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau itu tidak membentuk kepribadian kita menjadi orang yang tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita kok masih kadang-kadang ngomong elek, nyinggung, berbuat sih nggak pas, bersikap yang tidak baik, itu sampai belum sholat. Gitu. Sama kemarin saya sampaikan, Syekh Hasan Al-Basri menanyakan kepada murid-muridnya, kalau poso kali, murid-muridnya ditanya, jawabannya sampun. Dan Syekh Hasan Al-Basri mengatakan belum, kalian belum berpuasa, kalian baru melaksanakan puasa. Kalau sudah betul-betul puasa, gak ono istilah model titik-titik tersinggungan, titik-titik sensian, titik-titik baperan. Jadi wong Islam itu gak baperan. Dia gak tahu dihidoni wajah. Kan Nabi dihidoni wajah. Ya kan?